Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu ala al-a'immatil hadina al-mahdiyyin. Assalamu ala jami'i anbiya'illah wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokahul Muhammadiyah. Kita awali majelis yang mulia di malam Jumat yang mulia, di insyaallah malam-malam yang 10. Insyaallah hari ini kita sudah mulai memasuki atau akan memasuki bulan Dzulhijjah yang mulia. Marilah kita mulai majelis yang mulia ini dengan memanjatkan doa agar seluruh jamaah haji mendapatkan kesehatan, keberkahan, keselamatan dalam perjalanan mereka, dan insyaallah mencapai haji yang mabrur dan mabrurah, makbul dan makbulah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum wa barik lil hujaji wa suwari fisadi wa nafaqah waqti ma aujabta alaihi minal haji wal umrah bifadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Dan mudah-mudahan melalui ibadah haji yang mereka lakukan, keberkahannya menebar pada kita semua, keluarga kita semua, dan seluruh umat muslimin di dunia, terkhusus pada mereka yang lapar, mudah-mudahan dikenyangkan Allah. Mereka yang negerinya tertindas, mudah-mudahan dibebaskan dari penindasan. Mereka yang dilanda perang, mudah-mudahan segera beroleh keamanan dan keselamatan dari semua mara bahaya, dibebaskan dari penindasan kaum penindas. Al-Fatihah, tasbihku, salawat. Pada hari ini masih dalam doa Abu Hamzah As-Sumali, saya ingin membuka majelis yang mulia ini pada awalnya dengan membacakan sebagian dari doa ini. Mudah-mudahan melaluinya kita bisa beroleh hikmah yang mendalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, lindungilah aku dengan perlindungan-Mu. Jagalah aku dengan penjagaan-Mu. Peliharalah aku dengan pemeliharaan-Mu. Berilah pada aku anugerah berhaji ke rumah-Mu yang suci di tahunku ini dan setiap tahun, dan berziarah ke kuburan Nabi-Mu dan para imam alaihimussalam. Dan jangan Kau halangi aku dari makam dan tempat-tempat suci itu. Jadi ini ada bagian dari doa Abu Hamzah As-Sumali yang di dalamnya kita bermohon pada Allah untuk dikaruniai haji dan berziarah ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi dan a'imah alaihimussalam dan ahlul bait alaihimussalam. Allahumma harusni bikharosatik wahfasni bihifzik waqla'ni bikila'atik warzuqni hijja baitikal haram
fi amina hadha wa fi kulli am wa syarata qabri nabiyyika wal a'immati alaihimussalam. Wala tukhilni ya Rabb min tilkal masyahidis syarifah wal mawaqifil karimah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Allahumma tub alayya hatta la a'siyah. Ya Allah, terimalah. Ya Allah, tub alayya. Kembalilah kepadaku sehingga aku tidak bermaksiat kepadamu. Dalam terjemahan versi Indonesia ini diterjemahkan, ya Allah, terimalah taubatku sehingga aku tidak bermaksiat kepadamu. Tapi nanti akan kita bahas di lain kesempatan bahwa mungkin ini arti yang lebih tepat adalah, ya Allah, kembalilah kepadaku. Allahumma tub alayya. Ya, tidak ada bahasa Arab yang menunjukkan di sini terimalah taubatku, tapi ya Allah, kembalilah kepadaku sehingga aku tak lagi memaksiatimu. Wa alhimnil khaira wal amala bih, dan ilhamkan padaku kebaikan dan beramal dengan kebaikan itu. Wa khosyataka bil lail, dan takut padamu di malam, wan nahar, dan siang. Abqaitani ya Rabbal alamin. Abqaitani ya Rabbal alamin. Selama engkau masih memberi hidup kepadaku. Allahumma kullama qultu qad tahayya'atu wa ta'abbadtu. Ya Allah, setiap kali aku berkata pada diriku, sekarang aku telah siap untuk melakukan ketaatan. Wa qumtu lis-sholati baina yadaika, dan berdiri untuk sholat di hadapanmu. Wa najaituka, dan bermunajat kepadamu. Ya, alqaita alayya nu'asan idza ana shallaitu. Engkau mendatangkan rasa kantuk saat aku mau mengerjakan sholat. Wasalabtani munajataka idza ana najaitu, dan mencabut dariku bermunajat kepadamu ketika aku bermunajat kepadamu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Warzuqna fid dunya syaratahum wa fil akhirati syafatahum. Untuk menjelaskan apa yang baru kita baca ini, saya ingin mengisahkan kisah seorang penggembala. Alkisah ada seorang penggembala kambing. Setelah dia sekian lama menggembala kambing-kambingnya, menggembala domba-dombanya, ternyata dia amati domba-dombanya ini gak bertambah gemuk, padahal dia sudah melakukan penggembalaan itu beberapa minggu. Ternyata, kok tetap saja rasanya dalam beberapa minggu terakhir ini mereka gak tambah gemuk. Akhirnya ia perhatikan baik-baik. Ketika menggembala itu, ia perhatikan betul-betul apa saja yang mereka lakukan. Akhirnya penggembala itu sadar bahwa domba-domba itu sebenarnya tidak merumput di rumput seperti yang terlihat pada awalnya. Jadi mereka nggak banyak makan rumput, malah mereka hanya mengunyah udara saja. Jadi ini memberikan sebuah pelajaran buat kita. Merumput berminggu-minggu, tapi sama sekali nggak menjadi gemuk. Itu menunjukkan ada yang salah dengan cara domba-domba itu merumput. Kisah ini mungkin nampaknya sepele pada awalnya. Tapi kalau kita betul-betul merenunginya,
kita akan melihat bahwa sesungguhnya kisah ini situasi yang dialami banyak dari kita. Seperti yang diungkapkan dalam doa tadi. Berapa banyak kita sholat, yang sholat itu menghasilkan sesuatu. Betul-betul tanha anil fahsya'i wal munkar. Betul-betul membuat kita terhindar dari ujub, kibir, dan berbagai penyakit hati. Dalam hal agama, semua amal, kalau tidak dilakukan dengan ma'rifah, dengan ilmu yang benar dan cara yang benar, amal-amal tersebut tidak akan membuahkan hasil apapun. Jadi kita ini Pak domba yang mengunyah udara, dan mungkin suatu saat kelak atau sekarang pun kita berpikir, mengapa kita nggak tumbuh menjadi manusia yang berakhlak baik, manusia yang lebih sabar, manusia yang lebih banyak bersyukur, manusia yang lebih bahagia dan berwajah cerah. Jadi ini digambarkan dalam doa yang tadi. Karena di sini disebutkan Allahumma ini kullama, ya Allah, sesungguhnya aku ini setiap kali kultu, aku berkata, dan seterusnya. Setiap kali. Jadi itu terjadi berulang-ulang. Bahkan mungkin ada yang sudah terjadi terlalu banyak. Sebagai contoh yang sederhana misalnya, diriwayatkan dari Imam Shadiq Salatullah Sallallahu Alaihi dari Al-Kafi juz 3 halaman 269 yang bisa dibaca di buku Salat Orang yang Khusyuk Sayyid Abdul Husain Tasrib yang didaras secara berseri oleh Kiai Haji Kiai Miftah di kanal YouTube Miskat TV di halaman 53 diriwayatkan bahwa beliau bersabda, wallahi innahu la ya'ti ala rajuli khamsuna sanah ma qabilallahu minhu sholatan wahidatan fa ayu syai'in asyaddu min hadha. Wallahi, demi Allah, 50 tahun telah berlalu bagi seseorang dan Allah belum menerima satu sholat pun darinya. Maka apa yang lebih berat daripada ini? Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad. Riwayat ini betul-betul menggoncangkan sukma kita ya. Jadi seseorang yang sholat selama 50 tahun ini tidak ada satu pun sholat yang diterima, ini betul-betul seperti domba-domba yang merumput di padang rumput, merumput tapi tidak makan rumput, tapi malah makan udara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini adalah musibah yang sebenarnya. Selanjutnya di halaman 54 diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sholat bermunajat kepada Tuhannya. Akhir hadis. Di sini Ayatullah Tasrib menjelaskan, jelaslah bahwa berbicara dalam kelalaian tidak dianggap munajat. Jadi ini nyambung dengan penjelasan dalam doa Abu Hamzah Sumali bahwa setiap sholat lalai akan sholatnya. Setiap bermunajat dia tidak bermunajat. Jadi seolah-olah itu merupakan penjelasan. Setiap sholat Allah mendatangkan kantuk. Ini selaras dengan bahwa ternyata hamba yang sama ini ketika bermunajat, ya ini bermunajat dalam keadaan lalai. Ketika dia bermohon pada Allah, dia bermohon dalam keadaan lalai. Jadi tidak dianggap bermunajat. Na'udzubillahi min dzalik. Dari kitab yang sama halaman 52 dikutip dari Wasailus Syiah
Muqaddimatul Ibadah bab 12 hadis ke-8 diriwayatkan dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamin shaimin laisa lahu min syiyamih illa zama'u wal ju'u. Betapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapat apapun dari puasanya kecuali rasa haus dan lapar. Wa kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illal ana. Dan betapa banyak orang yang berdiri, maksudnya ini sholat, yang tidak memperoleh apapun dari berdirinya kecuali kelelahan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafaatam wa fil lana dzunubana kullaha bihaqqi Muhammad wa alam. Dalam riwayat yang lain yang dikutip oleh Ayatullah Daskib dari Biharul Anwar juz 81 halaman 260, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diriwayatkan bersabda, inna minas sholati lama yukbalu nisfuha wa thuluthuha wa rubu'uha wa khumusuha ilal usyur. Dari sholat yang diterima adalah separuhnya, sepertiganya, seperempatnya, seperlimanya, sampai sepersepuluhnya. Wa inna minha lama yulafu kama yulafu taubu al-khalqu fayudrabu biha wajha sahibiha. Wa inna ma laka min sholatika ma akbalta alaihi biqalbik. Sementara sebagiannya dilipat seperti layaknya pakaian usang lalu dipukulkan ke wajah pemiliknya. Sesungguhnya apa yang kamu dapatkan dari sholatmu adalah apa yang kamu lakukan dengan hatimu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jadi salah satunya agar kita sholat misalnya tidak seperti kambing yang di padang rumput tapi mengunyah udara. Ya, ini analoginya seperti kambing di padang rumput, tapi yang dikunyah kok bukan rumput. Kita ini seringkali sudah sholat, sudah wudhu, sudah menyiapkan baju yang bersih dari najis, baju yang bukan hasil dari ghosab, mencuri, baju yang memang hasil dari uang yang halal untuk menutup aurat. Sudah melakukan persiapan-persiapan sholat, sudah ada di tempat sholat, sudah menghadap kiblat, sudah melaksanakan sholat. Itu seperti kambing yang sudah ada di padang rumput. Tapi kita mesti selalu ingat, belum tentu kita betul-betul memakan rumput yang bisa menggemukkan diri kita. Belum tentu kita ternyata dikaruniai Allah dan melakukan sholat dengan taufik dari Allah sehingga beroleh karunia sholat yang diterima. Mungkin hanya diterima setengah, atau sepertiga, atau seperempat, atau seperlima, atau sepersepuluh. Lainnya dikembalikan, dipukulkan ke wajah kita. Takutnya betul-betul tidak ada yang diterima sama sekali. Kalau diterima sepersepuluh masih mending. Mungkin kalau 50 tahun di jumlah sudah lebih dari 1. Tapi ada orang yang sholat 50 tahun dan 1 pun tidak pernah diterima. Na'udzubillah min dzalik. Demikian berat persoalan ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jadi kalau dalam doa ini rusanya seperti ini. Tuanku, mungkin dari pintumu engkau telah mencampakkanku, dan dari berkhidmat kepadamu engkau telah mengusirku, atau mungkin engkau melihatku telah meremehkan hakmu, lalu kau campakkan aku, atau mungkin engkau melihatku berpaling darimu, lalu kau murka padaku, atau mungkin engkau menemukanku di antara para pembohong, lalu kau usir aku, atau mungkin engkau melihatku tidak bersyukur atas karunia-karuniamu, lalu engkau halangi aku, atau mungkin kau tidak menemukanku di tengah-tengah kelompok para ulama, lalu kau hinakan aku, atau mungkin kau melihatku di antara orang-orang yang lupa, lalu kau putus asakan aku dari rahmat, atau mungkin kau melihatku terbiasa kelompok orang-orang yang senang kebatilan, lalu kau biarkan berada di antara mereka, atau mungkin kau tidak senang untuk mendengarkan seruanku, lalu kau jauhi aku.
Atau mungkin karena kejahatan dan dosaku engkau menyiksaku. Atau mungkin karena sedikitnya rasa maluku engkau membalasku. Jika engkau memaafkanku, ya Rob, telah sering engkau memaafkan orang-orang berdosa sebelumku. Karena kemurahanmu, ya Robbi, lebih agung daripada harus menyiksa orang-orang yang bersalah. Dan aku berlindung kepada anugerahmu, melarikan diri darimu menuju haribaanmu. Ampunan yang telah kau janjikan kepada orang yang berbaik sangka kepadamu terlaksana. Jadi kita kembali pada frasa yang beberapa kali kita bahas. Jadi solusinya ternyata di sini. Munajisun ma wa'ata minas sofhi amman ahsana bika sunnah. Mengharapkan apa yang kau janjikan. Jadi ini artinya dalam bentuk lain, mengharapkan apa yang kau janjikan dari as-sof. As-sof ini ampunan, pengabaian, dari pengabaian. Di atasnya pengampunan, tapi pengabaian atas seluruh aib dan kekurangan kita. Amman ahsana bika sunnah. Kepada ia yang berbaik sangka kepadamu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafaatahum wa qil lana dzunubana kullaha bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad. Jadi para pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barakatul Muhammadiyah. Kembali doa Abu Hamzah As-Sumali setelah menandaskan betapa amal kita ini mungkin tidak bermakna apa-apa, puasa kita, sholat kita, haji kita, umroh kita, tapi satu yang kita tidak pernah boleh putus, yakni adalah harapan pada Allah. Sebagaimana menutup bulan Dzul Qaidah yang mulia menuju bulan Dzulhijjah, memperingati milad Imam Ali Ar-Ridho sallallahu alaihi di bulan Dzul Qaidah yang mulia, kita ingat riwayat dari beliau sallallahu alaihi, ahsinis zonna billah fa inna man hasuna zonnuhu billah kana wahu embafonni. Indahkan zon kepada Allah, maka sesungguhnya barang siapa yang indah persangkaannya kepada Allah, maka Allah akan sesuai dengan persangkaannya. Maksudnya persangkaannya kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafaatahum. Wa fil lana dzunubana kullaha bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Kita semua harus senantiasa menambah baik sangka kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan taufik sehingga mudah-mudahan kalau umur saya ini sudah 57, mungkin menjalankan sholat hampir 50 tahun, barangkali hampir 50 tahun ini saya menjalankan sholat ini tidak ada satupun yang diterima. Tapi kita yakin dengan mengindahkan persangkaan pada Allah, insya Allah Allah akan mengabaikan seluruh kelemahan kita dan memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan melaluinya hari-hari ke depan minimum ada sholat kita yang tidak dilipat dan dikembalikan di wajah kita. Minimum ada sebagian dari sholat dan amal-amal kita yang menambah perbekalan kita untuk menuju pada Allah. Dan sungguh sebaik-baiknya bekal tidak lain adalah persangkaan baik kepada Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Saya ingin menutup akhir dari majelis ini dengan kisah kebun Abu Tolhah. Diriwayatkan bahwa pada suatu hari Abu Tolhah mengerjakan sholat di kebunnya. Ketika sedang sholat, ia melihat seekor burung di pohon yang ingin keluar dari dalam rimbunan pohon itu. Burung tersebut menarik perhatiannya sehingga ia tidak mengetahui berapa rakaat yang sudah dilakukannya. Kemudian ia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi dan menjelaskan apa yang dialaminya. Setelah itu ia berkata, saya telah menyedekahkan kebun ini dan menyerahkan urusannya ke tangan Rasulullah untuk digunakan apa saja sesuai keinginan beliau. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
Ini bisa dibaca juga di buku Said Abdul Husin Dastagib, Salat Orang yang Khusyuk yang didaras oleh Kiai Miftah di kanal YouTube Miskat TV. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan ada dalam Barokahul Muhammadiyah. Menurut saya ini adalah bentuk persangkaan yang indah pada Allah. Yakni adalah dengan berupaya semaksimal mungkin apa yang masih bisa ia lakukan untuk menebus kesalahannya. Salah satunya dicontohkan Abu Thalhah itu, dia melepaskan apa yang membuat sholatnya tidak khusyuk dengan sebaik-baik cara, yaitu menyerahkan harta yang membuat ia lalai itu pada sebaik-baik tangan, yaitu tangan kekasih Allah, Habibullah, Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melaluinya ia berharap dengan sebaik-baik pengharapan pada Allah agar Allah tentu mengampuni kesalahannya dan mengarunianya kehadiran hati dalam sholat. Mudah-mudahan Allah luaskan kubur Abu Thalhah dan menggabungkannya beserta Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci Salatullah wassalamu alaihim melalui kasih sayang Allah dan keluasan ampunannya. Al-Fatihah tasbikuha salawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alaihi. Marilah kita kirimkan pahala dari majelis yang mulia ini untuk Imam Zaman Salatullah wassalamu alaih ajalal farajah syarif dan ayah-ayahnya yang suci Salatullah wassalamu alaihim dan para leluhur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang suci Salatullah wassalamu alaihim dan seluruh kaum mukminin mukminat muslimin muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, terkhusus untuk para nabi, para orang soleh, para siddiqin, para syuhada, para wasi, juga para ulama al-mukhlisin, al-muhibbin bi Muhammadin wa alihi tahirin, terkhusus pada guru yang kita cintai, Allah yarhamuma, Ustaz Jalal, beserta Bunda Iskartini, beserta Tefeli, dan guru-guru kita yang lain semuanya, Said Husain Nafsi, Said Ayat Abisakaf, Said Segaf Al-Jufri, Said Rusdi Al-Idrus, dan guru-guru yang telah meninggalkan kita semuanya, Said Ruhul Al-Musawi, Said Muhammad Husain Toba-Tobai, Said Muhammad Husain Husaini Tekhrani, Said Ali Qodi, Ayatullah Allahyarham Muhammad Taqi Behjat, Ayatullah Allahyarham Muhammad Rizahri, yang sering kita baca kitabnya, juga Dr. Jawad Somali, dan guru-guru kita yang lain, dan terkhusus pada kedua orang tua kita. Mohon doa terkhusus pada ayah ibu saya, Bapak Suyoso bin Suparti Surotijo dan Ibu Setianisya binti Rustamaji, dan handai tolan kita semua, dan orang-orang yang tertahan haknya di kita dan yang mempunyai hak atas kita. Al-Fatihah tasbikuha salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Warzuqna fid dunya syaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Wa fil lana dzunubana kulla biaqi Muhammadin wa alim. Wa barik lil hujjaji wa suwari fi sati wa nafaqah. Waqti ma ujabta ala minal haji wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adkhil ala ahlil quburis surur. Allahumma ahni kulla fakir, Allahumma shfi kulla jai. Allahumma afsu kulla awliyan, Allahumma qtidana kulla madin. Allahumma farid san kulli makrub, Allahumma rudda kulla qarib. Allahumma fukka kulla asir, Allahumma aslih kulla fasid min umuri muslimin. Allahumma shfi kulla marid, Allahumma sudda faqrana bihina. Allahumma ghayyir su'a halina bi husni halik. Allahumma qfi anna daina wa nina minal faqr innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihi athar. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.